Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada seorang ustadz yang saya baru melihat kali ini dan juga baru mendengar ajarannya itu pertama kali ini ya, mengenai konsep tauhid di dalam Islam. Bahwa selama ini konsep tauhid yang benar itu tidak seperti itu, melainkan mirip dengan doktrin Kristen, yaitu doktrin Trinitas. Bahwa tauhid itu menurut Ustadz Abu Marlo itu adalah Allah, Muhammad, dan Jibril. Bentuknya segitiga, sama seperti Trinitas yang adalah Allah Bapa, Allah Putra atau Firman, dan Roh Kudus tadi itu ya. Jadi segitiga seperti ini. Nah, untuk melihat jelasnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Kalau kita melihat Allah, Jibril, dan Muhammad itu terpisah, berarti kita tidak menyatu dalam konteks yang namanya tauhid gitu, Pak. Karena Allah, Jibril, dan Muhammad itu bukan ini Allah, ini Jibril, ini Muhammad, nggak gitu gitu. Nah, itu kan. Iya. Makanya kalau kita ngomongin Trinitas, Trinitas itu bukan gini, tapi gini, satu kesatuan gitu. Makanya kan semuanya selalu segitiga, Pak. Di tradisi tetangga kita, Christianity ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Di Islam ada Allah, Jibril, Muhammad. Wisnu, Siwa, Wisnu, Siwa, sama aduh satu lagi apa ya, lupa. Terus Atman, Brahman, dan seterusnya gitu. Misalnya. Gitu ya. Jadi Brahma satu lagi, Brahman, Wisnu, Siwa. Nah, berarti tiga hal ini kalau kita melihat dalam konteks yang lebih esensial, ini nggak berbicara dalam konteks yang namanya personnya gitu loh, Pak. Saya kasih contoh dulu. Ada simbol, ada fungsi, Pak. Ya, kita penting untuk ngertiin dulu. Contoh-contoh. Jokowi itu simbol atau fungsi? Kang Ade? Ya, fungsi. Oke, saya komain ya. Oh ya, simbolnya. Jokowi itu presiden, jabatannya sebagai fungsi. Simbolnya Pak Jokowi, betul nggak? Iya, benar. Yes, sip. Nah, sekarang kebanyakan orang berpikir bahwa Allah, Jibril, dan Muhammad itu adalah simbol, gitu loh, Kang. Bukan fungsinya gitu. Maka banyak orang yang anggap bahwa Jibril sekarang udah nganggur, gitu kira-kira. Untung aja zaman Nabi Muhammad, gitu. Iya. Sip ya? Oke. Akang nanti kapan-kapan lah kita bikin kelasnya, tapi ini kalau saya mau jelasin detail saya perlu 3 jam sih, tapi saya mau sederhana aja supaya dapat ke esensinya langsung gitu. Karena ini membawa-bawa nama Trinitas gitu ya, sebagai orang Kristen saya wajib untuk meluruskan mengenai doktrin Trinitas yang benar. Dan saya juga punya hak untuk bertanya kepada Ustadz Abu Marlo ini mengenai konsep yang beliau tadi itu sama-samakan dengan Trinitas tadi itu ya. Ada banyak hal yang tidak dipahami oleh Ustadz Abu Marlo mengenai kekristenan, terlebih khusus doktrin Trinitas. Jadi untuk menceritakan atau membahas mengenai Trinitas itu tidak segampang itu ya. Karena Trinitas itu juga tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang di luar sana selama ini, yang katanya orang Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Tidak. Karena Trinitas itu adalah Allah yang esa, yang menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Putra atau Sang Firman yang menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jadi baik Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan 3, melainkan 1 di dalam keesaan Allah. Jadi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah 1 hakikat, tapi 3 hipostasis atau 3 pribadi. Jadi begitu ya. Nah, kemudian kalau Ustadz Abu Marlo tadi itu menyamakan konsep tauhid tadi itu dengan Kristen, doktrin Trinitas, apakah sedang menyamakan bahwa Allah, Muhammad, dan Jibril itu 1 hakikat, begitu ya? Ini sekedar pertanyaan supaya saya jelas gitu ya. Karena Trinitas itu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu hakikat kealahan gitu ya, yang menyatakan diri di dalam 3 hipostasis. Jadi apakah begitu maksudnya bahwa Allah dan Muhammad dan Jibril itu adalah 1 kesatuan di dalam tauhid?
saya kurang paham ya. Saya tidak sedang menggurui karena saya hanya bertanya. Kalau mengenai kekristenan, mengenai doktrin Trinitas, saya bisa menjelaskannya. Nah, ngomong-ngomong mengenai konsep Trinitas ini yang katanya tadi sama dengan konsep tauhid, kata Ustadz Abu Marlo, itu saya jadi teringat Uni Riva. Jadi Uni Riva itu pernah mengejek Trinitas dengan hal yang tidak pantas. Jadi menurut Uni Riva, Trinitas itu sama seperti satu burung dua telur. Ini videonya. Ada burung, ada 2 telur. Trinitas tuh. Gitu. Bisa jadi ya Trinitas itu dari filosofi dari 2 telur, 1 burung. Gini, kan kayak iya kan gini kan? Ini telur. Tuh ada burungnya gini. Wah. Ada aja nih Ote. Nah, ini sekarang saya menantang Uni Riva gitu. Beranikah Uni Riva sekarang menanggapi Ustadz Abu Marlo ini dengan logika yang sama ketika Uni Riva menanggapi doktrin Trinitas itu seperti satu burung 2 telur? Ayo, jangan standar ganda ya. Kamu hanya berani menilai kekristenan bahwa Kristen itu jelek, buruk, begitu ya. Tapi kamu tidak melihat sendiri bahwa ada ajaran-ajaran yang lain juga di dalam Islam yang mungkin saja berbeda dengan ajaran yang kamu terima selama ini. Gitu Uni Riva ya. Jadi sekali lagi saya hanya merespon apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Marlo ini ya, karena menyinggung mengenai Trinitas. Saya sebagai orang Kristen punya hak jawab untuk meluruskan konsep Trinitas yang benar. Sekian dari saya, Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.